Aku Julita Dan aku Mega. kembali lagi di Cerita Semikda. bincang-bincang seru ala anak Semikda. Kalau kemarin udah membahas tentang kerja OSIS di masa pandemi, sekarang kita akan mengenal jurusan akuntansi. Nah, untuk kali ini kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu ding ding ding, Bapak Sunarwan, kabar di akuntansi. Selamat datang Bapak, selamat siang. Selamat siang anak-anakku. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan kalian juga diberkahi ya. Amin. Untuk kali ini kita mau nanya-nanya tentang akuntansi, tentang Bapak Sunarwan yang ada di SMA Pemuda Sakti ini. Bapak siap? Silakan, siap. Oke, nah kita mulai ya Pak. Iya. Pak Sunarwan udah lama di SMA Pemuda Sakti Samben? Ya, sebelumnya saya mulai mengabdi di SMK Pemuda Sakti Samben mulai tahun 2000. Jadi sekarang kurang lebih 22 tahun. Awal menyebut sebagai apa, Pak? Waktu masuk dulu saya sebagai guru biasa, sebagai guru BHPD pertama, terus tahun berikutnya mengajar untuk program akuntansi sampai sekarang. Itu untuk tahun terakhir saya mengajar komputer akuntansi sama istilahnya dasar perbankan. Berarti sejak kapan ya Pak kalau jadi kaprodi? Saya menjabat sebagai kaprodi mulai tahun 2010. Sebelumnya itu Pak Tulingan waktu itu kondisinya masih kurang sehat, sakit ya. Jadi waktu itu saya sebagai pengganti dari Bapak Tulingan. Sampai sekarang masih menjadi sebagai kaprodi? Alhamdulillah sampai sekarang masih dipercaya oleh sekolah, saya menjabat sebagai kepala program harian akuntansi. Udah lama ya guys ya ternyata ya. Untuk kendalanya Pak, kan kalau itu kan udah lama banget, udah semuanya kan ada kendala. Kalau bisa boleh tahu kendalanya apa ya? Selama saya menjabat kendalanya mungkin nggak terlalu banyak ya, karena sekarang itu yang agak kan sebagai pendapat kan banyaknya sekolah-sekolah lain mendirikan jurusan yang sama. Jadi kita harus bersaing secara sehat, kompetitif supaya kita masih bisa dipercaya oleh masyarakat untuk melanjutkan jurusan akuntansi. Kita harus sangat kompetitif ya Pak Iya, ya. kompetitif sekali sekarang. Bagaimana siap akreditasi program studi akuntansi? Kalau dulu ya sebelum ada status di akreditasi A, itu akuntansi selalu mendapat status disamakan, ya. Jadi nggak pernah kita di bawah disamakan, tetap mendapatkan status disamakan karena ada program yang baru. Akreditasi kita selalu A sampai sekarang A terus, alhamdulillah akuntansi. Jadi kalau dulu sampai saat ini kan programnya sama atau berbeda-beda Kurikulum ya, pertama itu kita ubah ya, hampir berapa tahun sekali ada perubahan. Mulai yang pertama kita KTSP, terus K13, terus K13 revisi, terus ada yang baru lagi mulai tahun kemarin itu kurikulum merdeka. Jadi kita akuntansi sudah ikut untuk kurikulum yang merdeka mulai tahun 2022. Berarti kalau punya kita masih yang K13. Kalau yang kelas 11 K13 versi ya. Kalau yang kelas 10 baru ini sudah ikut yang kurikulum merdeka. Nanti untuk selanjutnya itu tetap merdeka atau? Kita masih uji coba 1 tahun ini ya. Kalau ini bisa berlanjut terus kebijakan pemerintah nanti lanjut, kita tetap menggunakan yang merdeka. Jadi pada kurikulum yang merdeka nanti seperti PKL, PSG nanti jatuh pada kelas 12.
Jadi kalau kemarin kelas 13 kan 12, kelas 11 kan PSG. Nanti untuk kurikulum merdeka nanti jatuh pada kelas 12. Jadi itu arahan dari Bapak Menteri. Cara Kak Sunario mengajar murid SMK Pemuda 1 sampai jurusan akuntansi bagaimana? Jadi karena kita sekarang kompetitif ya, kita punya fasilitas yang sudah lengkap, memadai, ada akuntansi, ya di situ sudah kita nggak asing lagi, di dalamnya sudah ada komputer akuntansi, seperti spreadsheet dan lain-lain itu sudah ada semua. Jadi Anda nanti waktu mendapat pelajaran kita menggunakan metode yang sudah sangat luar biasa dengan fasilitas yang lengkap. Jadi milik sekolah. Jadi Anda saya yakin akan dipermudah dengan fasilitas yang ada di SMK Pemuda 1 Kesamben, khususnya untuk jurusan akuntansi. Nah, tadi kan ini kan kita terkait akuntansi kan? Iya. Jadi akuntansi itu ada nih yang tanya, akuntansi itu berkali di mana aja sih Pak? Boleh Pak dijelaskan? Terus untuk masalah PKL, ya, untuk Praktek Kerja Lapangan atau PSG ya, Iya. pendidikan sisi ganda, itu akuntansi banyak sekali tempat-tempat yang bisa ditempati untuk PKL karena kita sudah MOU seperti di Sarinah Malang, di Matahari, di kantor Pegadaian Malang, di kantor perpajakan Malang. Kalau selama pandemi kan nggak boleh keluar kota, jadi seperti di RIF di kita, di Kalimantan, Pabrik Roti, di PNM di Jeblok, sama di kantor pos wilayah Blitar, Pegadaian itu tempat PKL untuk jurusan akuntansi. Jadi sangat luar biasa ya, banyak pilihannya. Iya, benar Iya. sekali Pak. Itu kalau boleh tahu itu Kak Sunario kan guru akuntansi. Iya. Nah, pendapat Kak Sunario sendiri apa sih keuntungan memilih jurusan akuntansi dan untuk prospek kerja? Ya perlu saya jelaskan ya. Jadi untuk jurusan akuntansi itu prospeknya sangat luar biasa. Jadi setiap usaha itu pasti perlu adanya akuntansi. Jadi selama ini ya kita mengajarkan itu kalau bisa untuk SMK itu akuntansi tidak hanya untuk dikerjakan atau kita menjadi tenaga kerja ya. Jadi kalau nanti Anda misalkan buka usaha sendiri bisa mempraktekkan akuntansi untuk usaha Anda. Jadi saya perhatikan untuk anak-anak yang membuka toko, membuka usaha, saya kelihatannya kok banyak yang berhasil, banyak yang besar-besar untuk toko-tokonya. Jadi kemungkinan karena dia sudah bisa menerapkan ilmu yang didapat dari sekolahan, dia bisa berhasil untuk memanage mungkin keuangan. Jadi akuntansi itu tujuannya kan memanage keuangan supaya nanti ketahuan, supaya tahu. Karena kalau perusahaan itu sakit atau gimana, nanti akuntansi akan tahu tentang kelemahannya. Jadi kalau sudah tahu kelemahannya, baru bisa istilahnya mengobatinya. Jadi itu jurusan akuntansi. Ya. Nah, tadi kan udah dijawab tentang gimana aja PKL-nya, terus prospek kerjanya, terus ini sekarang terakhir nih Pak, Iya. sebagai Kapolri, kedepannya agar jurusan akuntansi agar lebih baik itu gimana? Iya, jadi karena kemarin bulan tahun ya kita dilanda pandemi, nggak bisa keluar kemana-mana ya. Kita hanya istilahnya banyak daring atau pelajaran dalam ruangan ya, dalam jaringan dan luring itu kadang-kadang ya kurang bisa maksimal. Alhamdulillah tahun ini sudah di PPKM sudah dicabut, jadi kita bisa istilahnya mengembangkan untuk akuntansi dan kebetulan untuk bulan Februari tanggal 14 nanti untuk kita semua program khususnya akuntansi juga akan mengadakan istilahnya kunjungan industri. Nanti kita bersama MOU-nya sama PT Maspion IT yang ada di Surabaya. Jadi nanti tanggal 14 kita ajak anak-anak untuk mengetahui proses mungkin produksi sampai mungkin penyaluran barang yang dihasilkan di PT Maspion IT. Jadi tanggal 14 Februari itu nanti kita mulai bergerak untuk istilahnya kunjungan industri di masa pencabutan PPKM tahun 2023. Jadi kita mulai aktif. Itu serentak ya Pak?
untuk kelas 12-nya itu akuntansi segala, dan untuk lebih jurusan lainnya serentak. Iya, serentak. Terus ini untuk informasi, untuk akuntansi setiap tahun setiap ada lomba LKS, lomba kompetensi siswa, itu pasti selalu ikut ya. Terus kebetulan untuk bulan Februari ini juga ada LKS yang akan diselenggarakan di Jember. Jadi kalau kemarin di Ramat di Tulungagung ya, terus ada di mana Blitar, terus tahun ini di Jember. Jadi kita ikut terus ya. Jadi setelah kita siap untuk berkompetensi dengan istilahnya peserta dari satu wilkat atau wilayah kerja. Jadi itu untuk bulan Februari. Ada 2 istilahnya kunjungan sama lomba kompetensi siswa. Untuk teman-teman yang belum tahu nih, bisa dijelaskan Pak LKS itu apa? Jadi LKS itu istilahnya lomba kompetensi siswa. Itu agendanya. Pertama nanti kita lombanya itu pertama dari wilayah wilker ya. Kalau biasanya kita dulu wilker 3 itu ada Tulungagung, Blitar sama Kendal ya, Kediri. Nanti kita untuk tahun ini kita ikut yang langsung Jember. Jadi nanti kalau sudah istilahnya lomba-lomba nanti ada biasanya ada berapa besar itu ikut provinsi. Nanti kita kompetisikan di tingkat provinsi nanti yang menang nanti langsung tingkat nasional. Jadi luar biasa untuk jurusan akuntansi selalu ikut dalam LKS. Ya. Nah, mungkin kalian yang menonton video ini dan tahun depan ingin sekolah di SMK Pemuda 1 Kesaben, tapi masih bingung dengan jurusan akuntansi, menjadi terbantu dengan menonton video ini. Jadi ini ya, untuk Anda yang ingin berminat di SMK Pemuda 1 Kesaben, khususnya jurusan akuntansi, jangan takut mengambil jurusan akuntansi karena prospeknya sangat luar biasa, kesempatan bekerja sangat luar biasa. Selain mungkin tidak digunakan untuk di dunia kerja, manfaatnya nanti untuk keluarga. Kalau Anda membuka usaha pasti akan bermanfaat sehingga usahanya akan lancar, akan berhasil. Jadi Anda tidak hanya menjadi tenaga, jadi bisa-bisa menjadi juragan atau bos. Itu tujuan saya. Ya. Oke Bapak, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk sharing tentang jurusan akuntansi. Iya, terima kasih. Karena Anda sudah istilahnya sekarang sudah sangat modern ya, maju podcast ya, podcast sudah berjalan. Jadi sekarang karena kita sudah di dunia IT ya, kegiatan yang positif semacam ini harus Anda terus kembangkan ya. Jadi besok-besoknya jangan hanya jurusan akuntansi, mungkin yang lain bisa mungkin kembangkan ke yang lain. Terima kasih untuk saya karena sudah dipercaya ya dalam acara podcast untuk SMK Pemuda 1 Kesaben. Demikian perbincangan kali ini, dan like, komen, dan subscribe.